sini saya ingin coaching pada Bapak nanti. Sebelum coaching saya melaksanakan coaching pada hal yang perlu yang saya bicarakan kepada Pak Saleh. Boleh Pak ya? Boleh, silahkan Pak. Nanti pada saat coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik nilai. Apakah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Dan saya juga akan mengamati prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan proses coaching, akan ada hal yang akan saya tanya kepada Bapak nih. Baik Pak. Boleh Pak ya? Boleh Pak, silahkan Pak. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya ingin memaksimalkan potensi saya Pak. Potensi ini secara spesifiknya, saya kan sudah lama nih tidak melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Jadi dalam rangkaian coaching ini, seperti yang kita pahami bersama dalam alur tirta Pak, kemudian berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada ini, saya akan coba memaksimalkan diri, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach ini memiliki suatu gambaran terhadap masalah dia ini, terhadap hal-hal yang telah pernah dia lakukan namun belum berhasil pula, sehingga dia bisa merencanakan langkah apa yang akan dia lakukan. Nah, dari rencana yang akan dilakukan coach ini, nanti kita gali lagi kapan rencana itu akan dilaksanakan, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, seperti itu Pak. Jadi secara lebih spesifik lagi, yang betul-betul ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya bisa memiliki kehadiran penuh lah Pak ketika melakukan coaching ini gitu Pak. Jadi kompetensi yang spesifik ini Bapak kembangkan seperti Ya, itu tadi Pak, seperti yang saya katakan tadi, kehadiran penuh saya dalam melakukan coaching terhadap si coach ini Pak. Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak Saleh kembangkan adalah kompetensi ya itu tadi Pak, kehadiran penuh. Ya. Nah, kira-kira untuk pencapaian indikatornya Pak Saleh, apa kira-kira? Nah, karena ini yang kita lakukan adalah kegiatan coaching ini Pak. Ya. Nah, sebelum melakukan coaching kan saya ini belum tahu masalah apa sebenarnya yang dialami oleh si coach ini. Nah, ketika nanti coach telah menyampaikan permasalahannya dan kita dampingi beliau, kita melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ini, si coach berdasarkan pemahamannya lah, berdasarkan pemikirannya, dia dapat menyimpulkan suatu solusi terhadap masalah yang dialami Pak. Seperti itu. Jadi menyimpulkan solusi yang ya, artinya dengan si coach ini berhasil menyimpulkan suatu permasalahan, menentukan rencana, dan nanti dia akan melaksanakan sesuai rencana itu. Nah, disitulah indikator ketercapaiannya bisa menurut saya sudah tercapai begitu Pak. Oke, baiklah, demikian dulu Pak Saleh ya. Semoga coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak ada gangguan selama kita mengcoachingnya, dan kegiatan kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi izinkan saya untuk bisa mengamati Bapak besok. Oke, siap Pak. Itu saja Pak Saleh. Terima kasih waktunya datang ke sini. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 3 menit. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Apapun ceritanya Pak, yang utama itu adalah kesehatan. Kesehatan itu mahal harganya. Iya Pak. Baiklah Pak, ini sesuai kesepakatan kita yang lalu. Iya Pak. Hari ini kita mengadakan coaching. Ya. Bapak sudah buat kemarin pemberitahuan, dan saya
saya juga sudah mendengar sedikit ini Iya Pak. bahwa Bapak mempunyai suatu permasalahan dalam mengajar. Iya Pak. Kira-kira Pak, permasalahan apa ini yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Betul Pak, bahwasannya beberapa hari yang lalu saya ada sedikit kendala mengenai salah satu siswa yang dimana siswa tersebut selalu terlambat Pak, dan siswa tersebut setiap kali kita tanya siswa itu memiliki jawaban yang selalu berbeda-beda. Iya. Artinya permasalahannya sama, tapi jawabannya selalu berbeda-beda dan intinya anak itu selalu terlambat Pak. Iya. Ini yang menjadi dilema bagi saya, padahal saya Pak berniat ingin membantu beliau supaya menjadi siswa yang baik. Iya. Berdasarkan yang Bapak sampaikan, jadi saya simpulkan begini. Iya. Berarti Bapak merasakan permasalahan ini karena siswa Bapak ini sering terlambat. Iya Pak. Kemudian ketika Bapak sudah melakukan pendekatan, Bapak tanya kepada siswa yang terlambat, selalu dijawab dengan jawaban yang berbeda-beda Iya. setiap saatnya. Artinya tetap terlambat Pak. Iya, namun tetap terlambat dengan alasan yang berbeda-beda. Ya, bermacam-macam. Terkadang beliau katakan sakit perut lah, Iya, belum sarapan, iya. terlambat bangun. Jadi saya kalau Pak. Jadi makanya pada minggu yang lalu saya menyampaikan ini melalui Bapak bahwasannya saya ingin bicarakan siswa ini Pak. Ingin dengan adanya pembicaraan kita ini ada solusi Pak buat siswa kita ini. Baiklah Pak. Kemudian tadi saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan, Ya. Bapak ingin membantu siswa ini secara spesifik. Ini Pak, Bapak ingin membantu seperti apa ini? Iya Pak, visi saya ingin membantu siswa ini agar siswa ini kembali seperti jati dirinya Pak. Karena dari beberapa sumber yang saya gali tentang siswa kita ini, bahwasanya siswa ini adalah siswa yang berprestasi pada Iya. sekolah asalnya. Iya, betul. Tapi begitu masuk ke sekolah kita, siswa ini beberapa kali dan melakukan hal yang tidak baik. Padahal saya pribadi sudah memanggil anak tersebut dan meyakinkan kembali kesepakatan kelas bahwasanya apa yang ia lakukan itu tidak baik. Namun dari tindakan-tindakan yang saya lakukan terhadap si anak belum membuahkan hasil yang maksimal. Ya, karena anak ini kan berprestasi. Iya. Jadi kemungkinan ya apa masalahnya begitu Pak. Iya. Berarti Pak, si anak ini kita ketahui dulunya ketika belum masuk ke sekolah kita dia Iya. merupakan siswa yang berprestasi. Berprestasi Pak. Lalu sampai di sekolah kita Iya. seolah-olah kompetensi si anak ini hilang. Iya hilang Pak. Anak ini yang dari siswa yang berprestasi berubah menjadi sering terlambat. Iya. Kemudian ketika ditanya juga banyak alasan. Iya. Seolah-olah ada indikasi ketidakjujuran lah seperti Iya, itu Pak. Pak ya. Dan tadi saya juga sudah mendengar dari penyampaian Bapak sudah banyak melakukan pendekatan. Iya. Bapak sudah ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, Iya. dengan kelas seperti itu. Bapak sudah Iya. berikan nasihat, tapi belum juga berhasil ya Pak. Ya, Iya. tetap seperti itu. Iya. Nah, kira-kira ini Pak, Iya. ada tidak menurut Bapak nih, Ya. ada tidak upaya yang belum maksimal Bapak lakukan kira-kira agar anak ini mungkin bisa tersentuh lah hatinya untuk kembali seperti sedia kala gitu Pak? Iya Pak, ada yang menjadi sebuah rencana bagi saya. Mungkin dengan adanya rencana saya ini, anak ini bisa kembali sesuai dengan apa yang memang saya gali dari beberapa sumber Pak. Ternyata si anak ini tidak tinggal dengan orang tuanya.
Oh begitu Pak Dia ya. tinggal dengan neneknya. Jadi Mhm. menurut hemat saya mungkin si anak ini kurang perhatian. Iya iya. Dengan adanya kurang perhatian, saya berencana Pak ingin melakukan sharing Mhm. head to head, hati ke hati, Iya, iya. atau ngobrol dengan si anak, Mhm. sehingga si anak itu mungkin lebih rileks Pak, lebih rileks, karena yang saya lakukan sebelumnya ini adalah hanya sekedar tindakan untuk budaya positif Pak. Iya. Jadi itu yang saya lakukan, akan tetapi ngobrol santai, menyampaikan sharing secara hati ke hati itu belum saya lakukan Pak. Mungkin ini bisa membuat si anak tersentuh hatinya. Iya. Mungkin Pak, makanya tindakan saya ini sebelum saya melakukan, inilah harapan saya Pak. Saya membicarakan masalah ini kepada Bapak, apakah tindakan saya ini tepat atau kurang tepat, atau nanti Iya. perlu ada perbaikan Pak. Iya, benar juga. Makanya saya berharap dalam pembicaraan kita ini Pak, mudah-mudahan ada solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah siswa ini Pak. Memang Pak, kalau menurut sudut pandang saya, Iya Pak. dari hal yang sudah Bapak sampaikan, Bapak sudah melakukan secara maksimal. Iya, Pak. Namun masuk akal juga bagi saya, Iya. mengingat keadaan siswa tadi jauh dari orang tua, Iya Pak. tinggal bersama neneknya. Mungkin juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, si anak ini merasa ada yang kurang seperti itu. Jadi kalau kita ingin merubah seseorang, memang langkah utama yang harus kita lakukan itu menyentuh hatinya. Iya Pak. Hal yang Bapak rencanakan ini sudah sangat bagus sekali. Makasih Pak. Jadi ketika Bapak berinisiatif untuk memanggil si anak tersebut, Bapak ajak dia sharing, bercerita, tanya lebih dalam apa yang dia rasakan. Siapa? Karena sebagian dari kita ini namanya itu suatu hal yang manusiawi Pak. Siapa? Setiap manusia ini membutuhkan rasa sayang. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Itulah Pak ya. Mungkin saja murid kita inilah kebutuhan dasarnya yang perlu ia penuhi. Siapa? Jadi saya dukung Bapak. Siapa? Bapak lakukan sesuai rencana Bapak nanti. Siapa? Upayakan ketika melakukan kegiatan seperti ini. Kalau menurut saya, Iya Pak. ada tidak kira-kira yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan sharing ini Pak? Tentunya pasti Pak. Saya berharap keterlibatan pihak sekolah untuk mendukung kegiatan saya ini agar terlaksana sesuai harapan Pak. Iya. Salah satunya adalah kepala sekolah, wakil guru dan kesiswaan Pak. Iya, iya, iya. Jadi tanpa ada dukungan mereka, mungkin tidak bisa terlaksana sesuai dengan rencana saya Pak. Karena kegiatan ini membutuhkan waktu yang maksimal Pak. Membutuhkan maksimal, membutuhkan tenaga. Ya, pastinya suatu keberhasilan menurut saya itu pasti harus ada keterlibatan Iya, iya, iya. beberapa unsur Pak. Ya, apalagi ini adalah sebuah lembaga sekolah yang iya, dimana di bawah naungan kekuasaan Pak Kepala Sekolah. Itu dia maksud saya, agar rencana itu bisa berhasil maksimal. Mungkin ada kendala, jika Bapak Ya. merasa terkendala dengan sendiri, boleh berkolaborasi. Boleh, Pak. Boleh Siap, dengan saya, boleh juga dengan rekan-rekan yang lain, atau bahkan boleh juga Bapak ajak rekan murid itu sendiri, temannya, Siap. atau teman dekat, dan lain-lain. Begitu Pak. Siapa? Nah, rencana Bapak ini Pak, kira-kira kapan akan Bapak laksanakan? Rencana saya Pak pas jam istirahat ini Pak. Oh, hari ini tuh? Iya hari ini Oh, Pak. iya. Karena menurut hemat saya Pak, Mm-mm. saya pernah mendengarkan satu tokoh Iya, iya, iya. wakil presiden yaitu Yusuf Kala, kalau tidak salah, beliau mengatakan lebih cepat lebih baik. Iya, betul Jadi, sekali Pak.
saya khawatir Pak, kalau ini saya tunda-tunda, Iya. maka akan berdampak pada siswa yang lain Pak. Karena tradisi yang sudah melekat pada siswa yang lain itu, setiap kesalahan harus dihukum. Iya. Padahal setelah kita mempelajari pengetahuan atau hukuman itu tidak adalah solusi yang tepat Iya, untuk benar Pak. memberikan solusi permasalahan sesuai dengan mungkin yang kami pelajari Pak waktu pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Jadi tidak seyogianya seorang guru itu melakukan hukuman terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Iya. Tetapi Pak, siswa kan tidak mengerti. Nah, ini kan sudah melekat tradisi bahwasanya setiap Iya. kesalahan itu harus ada hukuman. Iya, setiap Jadi, salah buat hukuman Ya, terus, hukuman. ya. Jadi saya khawatir kalau ini saya tunda-tunda Pak. Jadi siswa yang lain akan mengikut nih Pak. Iya. Ini masih satu siswa saya yang bermasalah Pak. Saya pun sudah dibuat galau. Iya. Kalau sempat 2, 3, 4 Apalagi satu kelas Pak. satu kelas Pak. Jadi Iya. makanya saya akan berencana pada jam istirahat ini Pak. Iya. Baik sekali Pak. Dalam melakukan ini Iya Pak. berarti Bapak sudah membuat rencananya dengan baik. Iya Pak. Dan secepatnya Bapak akan laksanakan pada jam istirahat. Iya Pak, siap Pak. Baiklah Pak. Dari perencanaan yang sudah Bapak buat ini, saya sudah mendengar, kemudian kita sudah Ya. menggali hal-hal yang perlu kita lengkapi dalam kegiatan ini. Siap Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Pastinya saya merasa senang Pak. Dengan adanya diskusi seperti ini, saya pertama kalinya merasa lega karena apa yang saya rasakan Ya, sekarang sudah tersalurkan. benar. Artinya saya sudah curhat Pak. Kemarin itu masalahnya hanya di diri saya, tapi dengan adanya saya menyampaikan masalah ini, yang pertama saya merasa lega. Ya. Yang kedua Pak, saya mendapat solusi Pak. Saya mendapatkan solusi, walaupun mungkin ini bukan solusi satu-satunya, tapi paling tidak saya sudah ada memiliki barometer untuk menentukan siswa ini kembali menjadi yang lebih baik. Baik. Oleh sebab itu Pak, dengan adanya pembicaraan kita pada hari ini, kira-kira apakah Bapak berkenan setelah saya melakukan nantinya rencana saya ini kembali membicarakan kepada Bapak apakah yang saya lakukan ini sudah berhasil apa belum, apa mesti harus Iya, ada iya. perbaikan-perbaikan, apakah Bapak masih ada waktu Pak? Ini malah saya yang ingin lebih tahu itu Pak Sampai. Iya, Pak. Saya pribadi Iya Pak. mungkin itulah insting kita sebagai seorang pendidik. Iya. Setiap murid yang ada di sekolah ini adalah anak-anak kita. Iya Pak. Kita adalah pengganti orang tua mereka ketika mereka berada di rumah. Mungkin di sanalah orang tua sejati. Iya Pak. Ketika mereka berada di sekolah, mereka semua anak kita. Iya Pak. Jadi apa yang Bapak rasakan, hal demikianlah yang saya rasakan. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak, dari dalam hati saya sendiri, saya juga ingin begitu Bapak nanti selesai melakukan pendekatan curhat dengan si murid kita tadi, Iya, Pak. saya pribadi ingin tahu lebih dalam lagi itu Pak. Siapa? Saya ingin mendengarkan bagaimana respon si anak dari kegiatan yang Bapak lakukan nanti. Bapak buatlah anggaplah itu suatu observasi dengan Siap. catatan-catatan Bapak. Jadi ketika nanti anak ini tetap belum terlihat ada perubahan atau bahkan dapat perubahan seterusnya, kita mendapat suatu pembelajaran dari kegiatan yang Bapak lakukan. Siapa? Baiklah Pak, Ya. kira-kira kita sudah berada di akhir kegiatan kita ini Pak. Iya Pak. Dengan kegiatan yang lain kan. Ya. Ada lagi kira-kira yang ingin Bapak sampaikan? Untuk sementara cukup Pak, dan saya sangat berterima kasih atas waktu Bapak telah mendengarkan curhatan hati saya, bisa mengembalikan kembali jati diri saya sebagai seorang guru yang bisa menyelesaikan masalahnya. Pada intinya Pak, saya
pada saat ini merasa senang dan merasa memiliki gambaran untuk menindaklanjuti permasalahan yang saya miliki. Pada intinya tadinya Pak, saya bingung dan resah. Apakah saya bisa melaksanakan, apakah saya bisa menjalankan sebagai profesi seorang guru yang memiliki karakter anak yang berbeda-beda, yang dimana setiap masalah anak kan pasti berbeda Pak. Iya, Tapi dengan adanya obrolan santai yang kita lakukan ini Pak, saya sudah merasa senang dan merasa memiliki solusi dan memiliki gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi permasalahan saya ini Pak. Saya sangat berterima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Baik. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga diberikan kebahagiaan Amin. dunia dan akhirat, dan Bapak selalu sukses dalam karirnya Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, Ditunggu, Pak. ditunggu kelanjutannya. Siapa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkata Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah Bapak datang ke sini. Jadi saya ingin melihat dan survei lagi bagaimana pasca supervisi tadi yang sudah Bapak lakukan. Iya Pak. Mari kita bahas tentang supervisinya. Bagaimana menurut Bapak mengenai performa dan kompetensi mendengarkan aktif tadi? Berdasarkan kegiatan coaching tadi Pak, saya pribadi menilai performa saya ini belum maksimal Pak. Saya sudah berupaya sesuai pembicaraan kita pasca supervisi tadi. Saya akan melakukan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching. Namun ada di beberapa kesempatan lah saya merasa seharusnya saya bisa bertanya lebih dalam lagi seperti itu Pak. Jadi menurut saya performa saya masih perlu diperbaiki lagi Pak, seperti itu. Di sini Pak Saleh, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik Pak. Saya mencatat bahwa Anda sering menggunakan frase yang cukup baik ketika coach berbicara. Khususnya pada saat coach berbicara tentang teknik pernapasan. Iya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang mendengarkan ini? Kalau pendapat saya Pak, saya pribadi terkait parafrase tadi Pak ya, terkait parafrase itu mungkin Bapak menilainya sudah baik Pak, tapi saya sendiri Pak tetap merasa belum sempurna. Nah, jadi dengan penilaian baik Bapak itu, saya sangat senang sekali Bapak menilai dengan kategori baik. Namun saya sendiri Pak masih ingin lebih mengembangkan lagi Pak. Oke. Namun saya juga melihat ada ruang untuk perbaikan. Iya Pak. Misalnya pada saat awal sesi tadi, ada beberapa kali Anda tidak memberikan klarifikasi saat coach menjelaskan tujuannya. Menurut standar seharusnya ada lebih banyak klarifikasi untuk memastikan pemahaman penuh. Bagaimana menurut Bapak? Benar sekali Pak, itu yang saya sampaikan tadi. Saya merasa prinsip kehadiran penuh ini dalam mengadakan kegiatan coaching ini Pak, saya sudah menanyakan tujuan dan coach sudah menyampaikan tujuannya. Namun saya hanya bertanya 2 atau 3 pertanyaan untuk lebih menggali lagi. Seharusnya saya bisa tanya lebih banyak lagi Pak, seperti itu. Saya sendiri merasa akan kekurangan itu Pak. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang sama Bapak akan melakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Nah, berdasarkan diskusi kita ini Pak, dan berdasarkan kegiatan coaching tadi, saya pribadi akan menyediakan waktu khusus lah Pak dalam sela-sela kesibukan kita dalam rutinitas sehari-hari sebagai guru di sekolah ini. Saya akan menentukan waktu khusus untuk belajar lagi Pak, berlatih lagi tentang teknik coaching ini Pak, bagaimana supaya teknik coaching ini sesuai dengan paradigma berpikir coaching, kemudian prinsip coaching, kemudian dengan alur-alur tirta seperti itu Pak. Itu langkah yang baik Pak. Kita bisa lanjutkan dengan mengatur sesi coaching.
berikutnya untuk mengevaluasi perbaikan ini. Baik Pak, siap. Apalagi yang ingin Bapak tambahkan sebelum kita tutup sesi? Hal yang ingin saya tambahkan itu Pak, kami sebagai Dewan Guru ini memang perlu banyak-banyak belajar seperti ini Pak. Janganlah bosan-bosan untuk menyediakan waktu bagi kami melakukan supervisi agar kami dapat mengetahui kekurangan kami dan nanti kami bisa kembangkan diri kami Pak agar lebih baik lagi begitu Pak. Oke Pak, sama-sama Pak ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya Pak ya. Baik Pak. Terima kasih atas undangan saya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.